Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Amifa Yusdewantari, Muhammad Riza Rizkullah, Muhammad Rafli Eka Rosyadi, Mustika Maharani Jarkoni, Nirmala Adinda Fikriyah, Rindi Intan Uktiana, Rizka Yolanda Putri Haryanti, dan Wang Ahmad Altafai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rindi Intan Uktiana dari kelas 2021A dengan nomor induk mahasiswa 21030174022. Di sini saya berkesempatan untuk menjelaskan termofisika bagian kalor jenis, kalor laten, dan hubungannya dengan wujud zat. Nah, sebelum itu di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang kalor. Apa sih kalor itu? Jadi, kalor menurut kompas.com adalah energi panas yang berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kalor merupakan perpindahan energi panas yang diterima atau dilepaskan oleh suatu benda. Satuan kalor dalam internasional adalah joule. Satuan lain dari kalor adalah kalori, di mana 1 kalori artinya banyaknya kalor atau energi panas yang diperlukan untuk meningkatkan suhu sebanyak 1 gram air sebesar 1 derajat Celcius. Jadi, 1 kalori sama dengan 4,2 joule atau 1 joule sama dengan 0,24 kalor. Dari manakah 1 kalori sama dengan 4,2 joule atau 1 joule sama dengan 0,24 kalor? Nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Kalor dibedakan menjadi 2, yaitu kalor jenis dan kalor laten. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang definisi singkat dari kalor jenis dan kalor laten. Kalor jenis adalah banyaknya kalor yang diserap atau dibutuhkan oleh 1 gram zat untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat Celcius. Satuan kalor jenis yaitu joule per kilogram derajat Celcius. Dengan rumusnya yaitu Q sama dengan M kali C kali delta T. Sedangkan kalor laten yaitu banyaknya kalor yang dibutuhkan oleh suatu zat untuk mengubah wujudnya. Nah, yang termasuk kalor laten yaitu kalor lebur dan kalor uap. Di sini rumusnya yaitu Q sama dengan M kali L itu untuk kalor lebur. Sedangkan untuk kalor uap yaitu Q sama dengan M kali U. Nah, sekarang mari kita bahas dari manakah asal 1 kalori sama dengan 4,2 joule dan 1 joule sama dengan 0,24 kalor. Nah, di sini termasuk kalor jenis ya. Rumusnya yaitu Q sama dengan M kali C kali delta T. Nah, Q itu artinya banyaknya kalor yang dilepas atau diterima suatu benda. M adalah massa benda yang menerima atau melepas kalor. C yaitu kalor jenis zat. Delta T sama dengan perubahan suhu. Itu ada T2 dan T1. Jadi T2 merupakan suhu benda akhir dan T1 merupakan suhu benda awal. Jadi penyelesaiannya yaitu diketahui massa jenisnya itu 0,001 kg. Lalu kalor jenis zatnya yaitu 4180 joule per kilogram derajat Celcius dan delta T-nya sama dengan 1 derajat Celcius. Jadi bisa diselesaikan dengan cara Q sama dengan M kali C delta T sama dengan 0,001 kali 4180 dikali 1 sama dengan 4,180 joule. Apabila dibulatkan yaitu 4,2 joule atau 1 kalori. Selanjutnya yaitu tabel kalor jenis suatu benda. Tabel ini disajikan sebagai mestinya untuk mencari kalor jenis zat dan mempermudah untuk mengerjakan soal. Berikut merupakan contoh soal kalor jenis. Pada suhu 34 derajat Celcius, massa sebuah cincin logam adalah 4 gram. Kemudian, cincin logam itu dipanaskan dengan kalor sebesar
6 kalori yang mengakibatkan suhu pada cincin berubah menjadi 57,5 derajat Celcius. Berapakah nilai kalor jenis cincin logam tersebut? Penyelesaiannya yaitu diketahui T1 sama dengan 34 derajat Celcius, T2-nya 57,5 derajat Celcius, masanya sama dengan 4 gram, kalornya sama dengan 6 kalori. Ditanya kalor jenisnya. Penyelesaiannya yaitu kita cari dulu delta T-nya, karena di sini ada suhu awal dan suhu akhir. Jadi penyelesaiannya yaitu delta T sama dengan T2 min T1. Lalu tinggal dimasukkan T2-nya 57,5 dikurangi 34, jawabannya 23,5 derajat Celcius itu merupakan delta T-nya. Berikutnya, kita akan menyelesaikan kalornya. Sebelumnya sudah dijelaskan bagaimana rumus dari kalor. Jadi tinggal dimasukkan saja kalor sama dengan massa kali kalor jenis dikali delta T. Lalu C sama dengan Q per M kali delta T sama dengan 6 kalori per 4 gram dikali 23,5 derajat Celcius. Lalu 4 gram dikalikan 23,5 derajat Celcius dulu, hasilnya 94 gram derajat Celcius. Lalu C sama dengan 6 kalori per 94 gram derajat Celcius dan hasilnya adalah 0,0638 kalori per gram derajat Celcius. Asas Black. Apa itu asas Black? Di sini saya akan menjelaskan sedikit saja tentang asas Black. Jadi, asas Black ini menjelaskan bahwa apabila dua benda dengan suhu yang berlawanan, yaitu panas dan dingin, dicampurkan, maka benda bersuhu panas akan mengalirkan kalornya terhadap benda bersuhu dingin, sehingga suhu keduanya sama. Rumusnya yaitu Q lepas sama dengan Q terima. Q tadi sudah dijelaskan, M kali C kali delta T. Nah, itu tinggal dimasukkan saja. Dan keterangannya adalah sebagai berikut. Contoh soal asas Black. Air sebanyak 0,5 kg yang bersuhu 100 derajat Celcius dituangkan ke dalam bejana dari aluminium yang memiliki massa 0,5 kg. Jika suhu awal bejana sebesar 25 derajat Celcius, kalor jenis aluminium 900 Joule per kilogram derajat Celcius dan kalor jenis air 4200 Joule per kilogram derajat Celcius, maka tentukan suhu kesetimbangan yang tercapai, anggap tidak ada kalor yang mengalir ke lingkungan. Jadi diketahui massa lalu kalor jenisnya dan juga suhunya. Tinggal dimasukkan, lalu yang ditanya adalah suhu akhirnya. Lalu dimasukkan rumusnya yaitu Q lepas sama dengan Q terima. Q lepasnya yaitu air dan Q terimanya bejana. Jadi tinggal dimasukkan saja massa air kali kalor jenis air kali delta air. Lalu sama dengan kalor jenis bejana dikali delta T bejana. Nah, karena ini mencari T akhir atau suhu akhirnya, jadi delta T airnya diubah atau dijabarkan menjadi T air dikurangi T akhir. Begitu pula dengan delta T bejana, yaitu T akhir dikurangi T bejana atau suhu bejana. Lalu tinggal dimasukkan saja sesuai yang ada di situ. Massa air 0,5, kalor jenis air 4200,
suhu airnya 100. Massa bejananya 0,5, kalor jenis bejananya 900 dikalikan suhu bejananya 25. Lalu dikalikan, yaitu 0,5 kali 4200 sama dengan 2100 dikalikan 100 dikurangi T akhir sama dengan 0,5 kali 900 yaitu 450 dikali T akhir dikurangi 25. Lalu dikalikan pelangi, 2100 dikalikan 100 dan 2100 dikalikan min suhu akhir. Begitu juga dengan 450 dikalikan T akhir, lalu 450 dikalikan min 25. Kalau sudah, nanti dikelompokkan antara suhu akhir dan suhu akhirnya itu dijumlahkan di sebelah ruas kirinya, dan di ruas kanannya angka yang tak bervariabel. Lalu didapatkan 450 T termal plus 2100 termal sama dengan 210.000 ditambah 11.250. Lalu itu tadi 450 T termal plus 2100 T termal itu ditambahkan jadinya 2550 T termal sama dengan 221.250. Lalu itu akhirnya T termal sama dengan 221.250 dibagi 2250. Lalu T termal atau T akhirnya sama dengan 86,76 derajat Celcius. Jadi suhu kesetimbangannya atau suhu akhirnya adalah 86,76 derajat Celcius. Kalor laten. Kalor laten adalah banyaknya kalor yang dibutuhkan oleh suatu zat untuk mengubah wujudnya. Nah, yang merupakan kalor laten yaitu kalor lebur dan kalor uap. Rumusnya beda-beda antara kalor lebur dan kalor uap. Kalor lebur menggunakan rumus Q sama dengan M kali L, dan kalor uap menggunakan rumus Q sama dengan M kali U. L merupakan kalor lebur dan U merupakan kalor uap. M massa, Q adalah banyaknya kalor. Adapun grafik dalam kalor laten yaitu sebagai berikut. Nah, ini adalah gambar yang menunjukkan sebuah benda mula-mula padat atau bisa dimisalkan es diberikan kalor secara terus-menerus sehingga berubah wujud menjadi cair atau menjadi air ya. Nah, jika pemberian kalor dilanjutkan, maka zat cair akan berubah wujud menjadi gas atau uap air. Jadi selama proses zat akan mengalami kenaikan suhu dan perubahan wujud itu secara rinci dapat dituliskan seperti ini ya. Perubahan zat padat ke cair disebut melebur. Terus perubahan zat cair ke zat padat disebut membeku. Lalu perubahan zat cair ke gas disebut menguap. Dan yang terakhir perubahan gas ke zat cair disebut mengembun. Nah, di sini saya sertakan juga gambar yang lebih efektif, yang lebih jelas. Kapan kita menggunakan rumus-rumus M kali L atau M kali U atau M kali C kali delta T. Jadi bisa memudahkan kita untuk menghadapi soal. Lalu saya sertakan contoh soalnya, yaitu berapa jumlah kalor yang diperlukan untuk menguapkan 0,5 kg air pada suhu 100 derajat Celcius jika kalor uap air 2260 kJ per kilogram. Jadi ini
bisa dilihat dari soalnya, perlu untuk menguapkan. Jadi, menggunakan rumus M kali U. Nah, di sini penyelesaiannya yaitu diketahui massa airnya 0,5 kg, lalu U airnya sama dengan 2.260 kJ per kilogram. Lalu ditanya kalornya. Nah, tadi saya sudah bilang menggunakan rumus M kali U. Jadi kita masukkan saja Q sama dengan M air kali U air. Jadi M airnya 0,5 kg dikalikan 2.260 kJ per kilogram. Jadi kalau dikalikan keduanya menghasilkan 1.130 kJ. Jadi kalori yang diperlukan sebanyak 1.130 kJ. Soal lainnya yaitu hitung banyaknya kalor yang diperlukan untuk meleburkan 500 gram es yang bersuhu negatif 20 derajat Celcius menjadi air yang bersuhu 0 derajat Celcius. Kalor jenis es sama dengan 2100 Joule per kilogram derajat Celcius. Kalor lebur es sama dengan 336.000 Joule per kilogram. Diketahui massa es sama dengan 500 gram atau setara dengan 0,5 kg. Kalor lebur es sama dengan 336.000 Joule per kilogram. Lalu kalor jenis es sama dengan 2100 Joule per kilogram derajat Celcius. Jadi di sini ditanyakan banyak kalor yang dibutuhkan. Ini membutuhkan dua cara ya, dengan Q1 dan Q2. Q1-nya itu dengan M kali C kali delta T. Karena di sini tidak diketahui delta T-nya, kita diberitahu suhu awal dan suhu akhirnya. Tinggal dimasukin saja. Jadi delta T sama dengan 0 derajat Celcius dikurangi negatif 20 derajat Celcius sama dengan 20 derajat Celcius. Lalu tinggal dimasukkan Q1-nya sama dengan massa es kali kalor jenis es kali delta T sama dengan masanya 0,5 dikalikan kalor jenisnya 2100 dan dikalikan delta T-nya itu 20 derajat Celcius. Jika dikalikan semuanya akan menghasilkan 21.000 Joule. Lalu cara yang kedua menggunakan Q2 sama dengan M kali L. Jadi di sini menggunakan kalor lebur. Nah, M-nya tadi 0,5 dikalikan kalor leburnya es tadi 336.000 Joule per kilogram. Jika dikalikan keduanya menghasilkan 168.000 Joule. Jadi Q total atau Q sama dengan Q1 plus Q2. Q1-nya 21.000 Joule ditambah Q2-nya yaitu 168.000 Joule. Jadi Q total sama dengan 189.000 Joule. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang sifat termometrik zat, termometer, titik tetap, dan skala suhu. Sifat termometrik zat. Sifat termometrik zat adalah sifat-sifat zat yang berubah ketika suhunya berubah. Misalnya, warna, volume, wujud, dan daya hantar. Dengan memanfaatkan sifat termometrik zat tersebut, maka dapat dibuat beberapa jenis termometer, antara lain termometer zat cair, termometer gas, termometer hambatan listrik atau pirometer, termokouple, dan lain-lain. Sifat mutlak yang dibutuhkan oleh sebuah termometer: 1. Skalanya mudah dibaca. 2. Aman untuk digunakan. 3. Kepekaan pengukurannya. 4. Lebar jangkauan suhu yang mampu diukur. Macam-macam termometer.
Jenis termometer berdasarkan bahan pembuatannya ada yang pertama, termometer air raksa. Termometer air raksa adalah termometer yang bahan pengisinya adalah raksa. Jangkauan pengukuran suhu termometer air raksa antara minus 39 derajat Celcius sampai dengan 375 derajat Celcius. Sifat termometrik air raksa adalah memuai jika dipanaskan dan menyusut jika didinginkan. Yang kedua ada termometer alkohol. Termometer alkohol adalah termometer yang menggunakan alkohol sebagai media pengukur. Jangkauan pengukuran suhunya antara minus 114 derajat Celcius sampai dengan 78 derajat Celcius. Termometer alkohol memiliki harga yang relatif lebih murah jika dibandingkan dengan termometer raksa. Kekurangan dari alkohol adalah dia akan membasahi dinding sehingga susah untuk dibaca. Yang ketiga ada termometer gas. Termometer gas adalah termometer yang terdiri dari bola kaca berisi gas yang dihubungkan dengan manometer. Jangkauan pengukuran suhunya antara minus 270 derajat Celcius sampai dengan 1500 derajat Celcius. Keuntungan dari termometer ini adalah termometer gas lebih teliti daripada termometer zat cair karena gas memuai lebih besar daripada cairan. Kemudian yang keempat ada termometer hambatan listrik. Termometer ini juga disebut dengan termometer platina. Keuntungan termometer ini adalah jangkauan suhunya yang sangat lebar, yaitu antara 250 derajat Celcius sampai dengan 1500 derajat Celcius, sehingga termometer platina ini banyak dipakai pada industri-industri. Sedangkan kerugiannya adalah suhunya tidak bisa langsung dibaca, pembacaannya lambat, sehingga tidak sesuai untuk mengukur suhu yang berubah-ubah. Yang kelima ada termokopel. Jangkauan pengukuran suhu termokopel adalah antara minus 250 derajat Celcius sampai dengan 1500 derajat Celcius. Sifat termometrik pada termometer ini adalah perbedaan pemuaian antara dua logam berbeda yang ujungnya disentuhkan akan menghasilkan gaya gerak listrik. Klasifikasi termometer berdasarkan fungsi dan kegunaannya. 1. Termometer klinis. Termometer klinis adalah termometer yang digunakan untuk mengukur suhu tubuh manusia, bisa melalui ketiak atau rongga mulut. Jangkauan pengukuran suhunya antara 35 derajat Celcius sampai dengan 42 derajat Celcius. 2. Termometer dinding. Termometer ini umumnya digunakan untuk mengukur suhu ruangan. Skalanya berkisar antara minus 30 derajat Celcius sampai dengan 50 derajat Celcius. 3. Termometer inframerah. Jenis termometer inframerah ini digunakan untuk mengetahui suhu yang bergerak cepat, benda yang suhunya panas, atau benda yang tidak bisa dipegang karena cukup berbahaya. 4. Ada pirometer atau termometer optik. Pirometer dapat dipakai untuk mengukur temperatur yang sangat tinggi. Pengukurannya di atas 1000 derajat Celcius. Sifat termometrik yang dimanfaatkan pada pirometer adalah intensitas radiasi yang dipancarkan oleh benda yang sangat panas. Semakin tinggi suhu suatu benda, radiasi yang dipancarkan semakin besar. Besar energi radiasi yang terukur dapat menunjukkan suhu dari benda tersebut. 5. Ada termometer maksimum minimum Schick-Bellany. Termometer maksimum minimum Schick-Bellany adalah termometer yang dipakai untuk menentukan suhu yang tertinggi atau terendah dalam suatu waktu tertentu. Termometer ini juga dapat digunakan untuk mengukur suhu dalam sebuah rumah kaca. Skala beberapa termometer. Skala termometer yang umum digunakan adalah Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Penetapan skala termometer diawali dengan pemilihan dua titik tetap, yaitu titik lebur es atau suhu es ketika mencair sebagai titik tetap bawah, dan titik didih air atau suhu air ketika mendidih sebagai titik tetap atas. Skala atas Celsius adalah 100, sedangkan skala bawahnya adalah 0. Skala atas Reaumur adalah 80, sedangkan skala bawahnya 0. Skala atas Fahrenheit adalah 212, sedangkan skala bawahnya adalah 32. Skala atas Kelvin adalah 373, sedangkan skala bawahnya adalah 273.
Berdasarkan batas-batas skala tersebut, dapat dilihat bahwa jumlah skala Celsius adalah 100, jumlah skala Reaumur 80, jumlah skala Fahrenheit 180, dan jumlah skala Kelvin adalah 100. Jika kita tuliskan kembali perbandingan antara C banding R banding F-32 banding K-273 adalah 100 banding 80 banding 180 banding 100, atau bisa juga menjadi 5 banding 4 banding 9 banding 5. Nah, angka inilah yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan dalam pencarian konversi suhu. Contoh soal. Pada suatu suhu, skala termometer Fahrenheit menunjuk 3 kali skala termometer Reaumur. Suhu tersebut setara dengan berapa? Cara menjawabnya kita misalkan dulu. Pada suatu suhu, skala termometer Fahrenheit menunjuk 3 kali skala termometer Reaumur. Jadi, F sama dengan 3R. Atau R sama dengan 1/3F. Hubungan antara skala termometer Reaumur dan Fahrenheit dirumuskan sebagai berikut. R dibagi F-32 sama dengan 4 dibagi 9, di mana 4 adalah skala Reaumur dan 9 adalah skala Fahrenheit. Kemudian nilai R-nya dimasukkan. 1/3F dibagi F-32 sama dengan 4 dibagi 9. Kemudian dikali silang. Menjadi 9/3F sama dengan 4 dikali dalam kurung F-32. 3F sama dengan 4F dikurangi 128. Kemudian 3F-nya dipindah ruas menjadi 4F dikurangi 3F sama dengan 128. Sehingga dapat ditemukan bahwa F sama dengan 128. Jadi, suhu tersebut atau suhu 3 kali skala termometer Reaumur setara dengan 128 derajat Fahrenheit. Hubungan antar termometer sembarang. Jika X adalah suhu benda yang diukur oleh termometer A dan Y adalah suhu benda yang diukur oleh termometer B, maka hubungan skala kedua termometer tersebut sebagai berikut. X dikurangi XB per XA dikurangi XB sama dengan Y dikurangi YB per YA dikurangi YB, di mana X adalah suhu pada termometer X, XA adalah suhu tetap atas termometer X, XB suhu tetap bawah termometer X, Y suhu pada termometer Y, YA suhu tetap atas termometer Y, YB suhu tetap bawah termometer Y. Contoh soal. Suatu termometer menunjukkan angka minus 20 derajat Celcius ketika es mencair dan menunjukkan angka 140 derajat Celcius ketika air mendidih. Kenaikan skala termometer ini bersifat linear terhadap kenaikan suhu. Angka yang ditunjukkan termometer tersebut dikala termometer berskala Fahrenheit menunjukkan angka 0 itu berapa? Nah, menjawabnya, kita tulis dulu yang diketahui. Kita misalkan termometer yang pertama adalah termometer X dan termometer yang kedua adalah termometer Y. Suhu tetap atas pada termometer X atau XA sama dengan 140 derajat Celcius. Suhu tetap bawah dari termometer X atau XB adalah minus 20 derajat Celcius. Untuk termometer Y, karena yang diketahui adalah termometer berskala Fahrenheit, maka suhu tetap atas dari termometer Y adalah 212 derajat Fahrenheit dan suhu tetap bawah dari termometer Y adalah 32 derajat Fahrenheit. Kemudian suhu pada termometer Y yang diketahui adalah 0 derajat Fahrenheit. Nah, yang harus kita cari adalah suhu pada termometer X atau kita misalkan dengan T. Selanjutnya, kita tulis dulu rumusnya. X dikurangi XB per XA dikurangi XB sama dengan Y dikurangi YB per YA dikurangi YB. Kemudian kita masukkan nilai-nilai yang sudah diketahui tadi menjadi T dikurangi negatif 20 per 140 dikurangi negatif 20 sama dengan 0 dikurangi 32 per 212 dikurangi 32.
dihitung menjadi T ditambah 20 per 160 sama dengan negatif 32 per 180. Negatif 32 per 180-nya kita sederhanakan dibagi dengan angka 4 menjadi T ditambah 20 per 160 sama dengan negatif 8 per 45. Kemudian bilangan penyebutnya kita sederhanakan dibagi dengan angka 5 menjadi T ditambah 20 per 32 sama dengan negatif 8 per 9. Setelah itu kita kalikan silang menjadi 9 dikali dalam kurung T ditambah 20 sama dengan negatif 8 dikali 32. 9T ditambah 180 sama dengan negatif 8 dikali 32. 9T ditambah 180 sama dengan negatif 256. Kemudian 180-nya dipindah ruas menjadi 9T sama dengan negatif 256 dikurangi 180. 9T sama dengan negatif 436. Kemudian kita cari T-nya. T sama dengan negatif 436 dibagi 9. Ketemu T-nya negatif 48,44. Jadi, angka yang ditunjukkan termometer X dikala termometer Y berskala Fahrenheit menunjukkan angka 0 adalah negatif 48,44 derajat Celcius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang materi termodinamika. Dan saya Amifa Yusdewantari dengan NIM 21030174002 akan mempresentasikan tentang subbab usaha sistem pada lingkungannya. Termodinamika berasal dari bahasa Yunani, yaitu termos yang berarti panas dan dynamic yang artinya perubahan. Termodinamika merupakan salah satu cabang ilmu fisika yang memusatkan perhatian pada energi, terutama energi panas dan transformasinya. Sistem dan lingkungan. Sistem adalah suatu benda atau keadaan yang menjadi pusat perhatian kita, sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu di luar sistem yang dapat mempengaruhi keadaan sistem secara langsung. Pembagian sistem terdiri dari 3 macam, yaitu sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Pada sistem terbuka, ada pertukaran massa dan energi sistem dengan lingkungannya, misalnya lautan dan tumbuh-tumbuhan. Sedangkan pada sistem tertutup, ada pertukaran energi, tetapi tidak terjadi pertukaran massa sistem dengan lingkungannya. Misalnya pada greenhouse, ada pertukaran kalor, tetapi tidak terjadi pertukaran kerja dengan lingkungan. Sedangkan yang terakhir, pada sistem terisolasi, tidak ada pertukaran massa dan energi sistem dengan lingkungan, misalnya pada tabung gas yang terisolasi. Contoh sistem dan lingkungan dapat kita perhatikan pada gambar berikut ini, yaitu tabung berisi gas. Gas yang terletak di dalam tabung merupakan suatu sistem, sedangkan tabung menjadi batas sistem dengan lingkungan sekitar. Lingkungan merupakan apa yang ada di luar tabung. Usaha sistem pada lingkungannya dapat kita lihat pada alat yang bernama piston. Gas yang ditampung dalam silinder yang terisolasi dengan piston yang dapat bergerak. Bila piston bergerak ke atas sejauh X, maka usaha yang dilakukan oleh gas dirumuskan seperti W sama dengan P delta V atau W sama dengan P dikali V2 min V1. Keterangan W sama dengan usaha yang dilakukan sistem, P sama dengan tekanan gas, V2 sama dengan volume akhir, dan V1 sama dengan volume awal. Suatu usaha dapat dikatakan positif bila gas memuai atau V2 lebih dari V1. Hal ini berarti gas atau sistem melakukan usaha terhadap lingkungan. Sedangkan usaha dapat dikatakan negatif
bila gas menyusut atau V2 kurang dari V1. Hal ini berarti gas atau sistem menerima usaha dari lingkungan. Selain didapatkan dari rumus untuk menentukan usaha yang dilakukan oleh gas, juga dapat dilakukan dengan menghitung luas daerah di bawah kurva grafik yang dibatasi oleh tekanan P dan volume V. Misalnya, pada gambar A, kita bisa menentukan usaha dengan menghitung luas persegi panjang. Sedangkan pada B, kita bisa menghitung usaha dengan luas trapesium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Rizkullah dengan NIM 21030174039. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang proses isobarik dan isotermal. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah proses isobarik. Proses isobarik adalah proses yang dialami oleh gas, di mana gas tidak mengalami perubahan tekanan. Jadi tekanannya itu tetap atau tekanannya konstan ya. Jadi kalau bisa dilihat dari grafiknya ini, tekanannya itu konstan ya. Yang ada tulisan isobariknya itu ya. Yang berubah itu volumenya ada dua, volume 1 dan volume 2. Itu dari volume awal sampai volume akhir tekanannya konstan tetap. Nah, di sini ada beberapa rumus yang bisa digunakan. Yang pertama ada P1 sama dengan P2. Jadi tekanan awal sama dengan tekanan akhir. Jadi tetap ya tekanannya. Lalu yang kedua, kita bisa gunakan V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Jadi V1 itu volume awal, lalu V2 itu volume akhir, T1 itu suhu awal, dan T2 suhu akhir. Jadi volume awal dibagi suhu awal akan sama hasilnya dengan volume akhir dibagi suhu akhir. Ya. Lalu ada satu lagi, kita bisa menentukan usaha gas tersebut. Jadi kita akan pakai rumus W sama dengan P dikali delta V. Jadi untuk delta V ini adalah volume akhir dikurangi volume awal ya. Jadi usaha gas sama dengan tekanan dikali volume akhir dikurangi volume awal. Ya, kita langsung ke contoh soal yang pertama. Ada suatu gas dengan volume 1,4 liter secara perlahan dipanaskan pada tekanan konstan 2 kali 10 pangkat 5 Newton per meter persegi sampai volumenya menjadi 2,2 liter. Pertanyaannya, berapa besarnya usaha yang dilakukan gas tersebut? Jangan lupa kita cari dulu yang sudah diketahui. Yang pertama diketahui volume awalnya adalah 1,4 liter. Nah, ini masih liter ya. Kita harus gantinya ke meter kubik. Jadi liter itu sama dengan desimeter kubik. Jadi kita naik satu tingkat ya. Nah, naiknya itu sebesar 10 ke pangkat min 3. Jadi volume awalnya berubah menjadi 1,4 kali 10 pangkat min 3 meter kubik. Yang kedua diketahui tekanan sebesar 2 kali 10 pangkat 5 Newton per meter kubik.
Sudah benar ya. Lalu yang ketiga ada volume akhir sebesar 2,2 liter. Nah, ini juga masih liter, kita ubah dulu ke meter kubik. Jadi 2,2 kali 10 pangkat min 3 meter kubik. Yang ditayangkan adalah berapa besarnya usaha. Usaha tadi apa? Ya, benar sekali, W. Jadi W kita jawab W sama dengan P dikali delta V. P nya sudah diketahui 2 kali 10 pangkat min 5. Delta V nya kita cari dulu. Volume akhirnya 2,2 kali 10 pangkat 3 dikurangi volume awalnya 1,4 dikali 10 pangkat min 3. Hasilnya adalah 0,8 kali 10 pangkat min 3 dikali tekanannya tadi 2 kali 10 pangkat min 5. Dan kita peroleh 1,6 kali 10 pangkat 2 Joule. Jadi usaha yang dilakukan gas tersebut sebesar 160 Joule. Lanjut contoh soal yang kedua. Nah, ini ada grafiknya. Berapa besarnya usaha yang dilakukan gas tersebut? Kita lihat dulu grafiknya. Di grafik ada volume awal sebesar 5 cm kubik. Lalu ada volume akhirnya sebesar 15 cm kubik. Nah, di atas itu yang konstan itu tekanannya 2 kali 10 pangkat 5 ya. Apakah ada yang perlu diubah? Ya, volumenya masih cm kubik. Kita ubah yang volume awalnya 5 cm kubik menjadi 5 kali 10 pangkat min 6 meter kubik. Loh, kok min 6? Kan kita naiknya 2 kali. Oh iya, berarti yang V2 sama ya, naiknya 2 kali. Jadi 15 cm kubik kita ubah jadi 15 kali 10 pangkat min 6 meter kubik. Tidak lupa tekanannya 2 kali 10 pangkat min 5 Newton per meter persegi. Yang ditanyakan berapa besarnya usaha. Usaha lagi. Usaha tadi apa? W ya. Kita jawab langsung W sama dengan P dikali delta V. P nya sudah diketahui 2 kali 10 pangkat 5. Delta V nya kita cari dulu. Volume akhir 15 kali 10 pangkat min 6 dikurangi volume awal 5 kali 10 pangkat min 6. Kita peroleh hasil 10 kali 10 pangkat min 6 dikali tekanannya tadi 2 kali 10 pangkat 5. Hasilnya adalah 20 dikali 10 pangkat min 1 Joule. Jadi besarnya usaha yang dilakukan gas tersebut sebesar 2 Joule. Contoh soal terakhir di proses isobarik. Oke, langsung sikat saja. Suatu gas dengan volume 2,4 meter kubik dengan suhu 7 derajat Celcius dipanaskan secara isobarik sampai 67 derajat Celcius. Jika tekanan gas 8 kali 10 pangkat 4 Newton per meter persegi, berapakah usaha yang dilakukan oleh gas tersebut? Ada volume, ada suhu, ada tekanan. Oke, kita lihat apa yang diketahui. Yang pertama ada volume awal sebesar 2,4 meter kubik. Ya, tetap ya. Ya, maksud saya tetap tidak perlu diganti, tidak perlu diubah. Sudah meter kubik ya. Yang kedua ada suhu awal sebesar 7 derajat Celcius. Nah, ini masalah ini. Ini harus kita ubah dulu dari Celcius ke Kelvin.
Dari Celsius ke Kelvin itu tambah berapa ya? Tambah 273. Jadi 7 ditambah 273 sama dengan 280 derajat Kelvin. Yang ketiga maksud saya ada suhu akhir sebesar 67 derajat Celcius. Nah, ini juga perlu diubah. Jadi 273 ditambah 67 sama dengan 340 derajat Kelvin ya. Lalu yang terakhir diketahui tekanannya 8 kali 10 pangkat 4 Newton per meter persegi. Yang ditanya, berapakah usaha? Usaha itu apa? W. Bentar. W itu rumusnya kan P dikali delta V. Nah, ini V akhirnya belum ada. Berarti kita cari V akhirnya dulu. Kita pakai rumus yang kedua tadi. V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Jadi volume awal kita bagi suhu awalnya dulu, nanti kita bisa ketemu volume akhir yang dibagi suhu akhirnya. Langsung saja 2,4 meter kubik per 280 derajat Kelvin sama dengan volume akhir per 340 derajat Kelvin. Kali silang seperti biasa, dan kita temukan volume akhirnya sebesar 29,14 meter kubik. Ya, agak nyempil di situ ya. Ya mungkin yang edit ngantuk ini. Ya, langsung lanjut saja ke W, usaha. Udah ketemu volume akhirnya, berarti kita bisa cari delta V nya. Oke, berarti W sama dengan P dikali delta V. P nya sudah ada, 8 kali 10 pangkat 4 dikali delta V. Kita cari dulu volume akhir 29,14 dikurangi volume awal sebesar 2,4. Kita ketemukan 26,74. Nah, dikali tekanannya tadi 8 kali pangkat 4, kita peroleh usaha sebesar 213,92 kali 10 pangkat 4 Joule. Ya, lanjut ke proses isotermal ya. Proses isotermal adalah proses perubahan keadaan yang dialami oleh gas, di mana gas tidak mengalami perubahan suhu. Jadi yang pertama tadi, proses isobarik, yang tidak berubah adalah tekanannya. Nah, sekarang pada proses isotermal, yang tetap tidak berubah itu suhunya. Jadi suhunya itu tetap atau konstan ya. Kita langsung dihadapkan rumus pertama, T1 sama dengan T2. Suhu awal itu sama dengan suhu akhir ya. Jadi tidak berubah. Nah, lanjut ke rumus 2, ada P1 dikali V1 kan sama dengan P2 dikali V2. P1 tekanan awal dikali volume awal akan sama dengan tekanan akhir dikali volume akhir. Ada lagi rumus yang bisa digunakan, yaitu mencari usaha. W sama dengan N dikali R dikali T dikali ln V2 per V1. W itu usaha, N ada jumlah mol, lalu R tetapan gas ya, mungkin kalian sudah hafal semua ya, 8,314 Joule per mol Kelvin. Mungkin dari kalian ada yang pernah menggunakan 8,3 saja, atau
ada yang 8,31 mungkin ya. Ya, boleh-boleh saja ya. Lalu ada len. Len ini logaritma ya. Biasanya kalau di soal itu diketahui len 2. Saya tulis di sini len 2 sama dengan 0,693. Mungkin dari kalian ada yang pernah pakai 0,7 ya, boleh. Lalu dikali V2 per V1. V2 nya ini volume akhir dibagi volume awal. Rumusnya juga bisa diturunkan jadi P dikali V. P dikali V sama dengan N kali R kali T. Ya, lanjut langsung ke contoh soal saja. Di sini ada 40 mol gas, suhunya 77 derajat Celcius, memuai secara isotermal, sehingga volumenya mula-mula 3,6 meter kubik menjadi 7,2 meter kubik. Pertanyaannya, tentukan usaha yang dilakukan oleh gas. Ada mol, ada suhu, ada volume. Oke, kita catat dulu yang diketahui. Yang pertama ada jumlah molnya, ada 40 mol. Lalu yang kedua ada suhu sebesar 77 derajat Celcius. Kita ubah ke derajat Kelvin, kita tambah 273. Jadi kita peroleh suhunya menjadi 350 derajat Kelvin. Yang ketiga ada volume awal sebesar 3,6 meter kubik. Lalu ada volume akhir sebesar 7,2 meter kubik. Dan tidak lupa ada tetapan gasnya sebesar 8,314 Joule per mol Kelvin. Dan biasanya di soal juga diketahui ya, len 2 nya sama dengan 0,693. Oke, pertanyaannya tentukan usaha. Ya, kita cari W. Kita jawab W sama dengan N dikali R dikali T dikali len V2 per V1. N, jumlah molnya ada 40, dikali tetapan gasnya kita pakai 8,3 saja ya, biar tidak banyak-banyak nanti angkanya buat dikali. Lalu ada suhu sebesar 350 tadi. Ada len V2 nya 7,2 dibagi 3,6 V1 nya. Kita peroleh 116.200 dikali len 2 ya. Len 2 ini dari 7,2 dibagi 3,6 itu 2 ya. Jadi len 2. Oke, 116.200 dikali len 2 nya kita pakai 0,7 saja. Jadi kita peroleh usaha yang dilakukan oleh gas tersebut sebesar 81.340 Joule. Ya, lanjut ke contoh soal yang terakhir. Ada grafik lagi. Kita lihat grafik apa ini ya. Suatu gas ideal mengalami dua proses, yaitu pemampatan isobarik, lalu dilanjutkan pemuaian isotermal. Nah, pertanyaannya, tentukan usaha yang dilakukan untuk proses ABC. Jadi ini gasnya itu mengalami dua proses. Yang pertama isobarik, yang kedua isotermal ya. Kita catat dulu yang diketahui. Ada volume A sebesar 300 liter. Nah, ini masih liter. Kita naikkan satu tingkat ke meter kubik ya. Kita peroleh 300 dikali 10 pangkat min 3 meter kubik. Yang kedua ada VB, volume B sama 100 liter, kita naikkan ke meter kubik menjadi 100 kali 10 pangkat min 3 meter kubik. Yang ketiga ada volume C sebesar 200 liter, kita naikkan ke meter kubik. Kita peroleh 200 kali 10 pangkat min 3 meter kubik. Ya. Lalu ada tekanan A sebesar 1 atmosfer.
tekanan B sebesar 1 atmosfer dan tekanan C sebesar 2 atmosfer. Jadi 1 atmosfer itu sebesar 10⁵ Pascal ya. Nah, pertanyaannya adalah usaha yang dilakukan untuk proses ABC. Wow. Karena ini dua proses, kita pecah dulu usaha AB dan usaha BC. Jadi nanti kita jumlah ya, hasilnya kita dapat berapa. Oke, kita langsung jawab saja. Yang pertama kita cari usaha A ke B dulu ya. Usaha A ke B ini kita pakai proses isobarik. Ya, rumusnya yang tadi P dikali delta V ya. P-nya sudah diketahui 10⁵ dikali volume akhirnya. Volume akhirnya karena ini dari A ke B, berarti B volume akhirnya ya. B sebesar 100 kali 10⁻³ dikurangi volume awalnya 300 dikali 10⁻³ kita peroleh 10⁵ dikali min 200 kali 10⁻³. Nah, kita dapatkan usaha WAB itu sebesar min 2 dikali 10⁻⁴ Joule. Oke, kita lanjut cari yang usaha BC ya. Nah, usaha BC ini kita pakai proses isotermal. Rumusnya WBC sama dengan N dikali R dikali T dikali ln V2 per V1. Nah, kita pakai turunannya tadi ya, yang P kali V sama dengan nRT. Jadi nRT di sini kita ganti dengan P kali V. Nah, P dan V-nya ini milik siapa? Milik B ya. Karena dari B ke C nanti. Tekanan B-nya sebesar 10⁵, lalu ada volume B sebesar 100 kali 10⁻⁻³ dikali ln volume C per volume B ya. Ln 200 per 100. Sudah kelihatan ya, itu nanti jadinya ln 2 ya. Jadi kita peroleh hasilnya 10⁴ dikali ln 2. Nah, ln 2 nya kita juga pakai 0,7, jadi 0,7 dikali 10⁴ kita peroleh usaha sebesar 0,7 dikali 10⁴ Joule. Nah, proses isobarik sudah ketemu, usaha isotermal juga sudah ketemu. Nah, kita bisa cari usaha ABC nya. Usaha ABC itu sama dengan usaha AB ditambah usaha BC. Usaha AB tadi min 2 kali 10⁻⁴ ditambah 0,7 kali 10⁻⁴. Kita peroleh usaha dari ABC sebesar min 1,3 dikali 10⁴ Joule. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, di sini saya Muhammad Rafli Eka Rosyadi, berakhiran NIM 035, akan menjelaskan tentang proses isokorik dan adiabatik dalam bab termodinamika. Ya, kita masuk di proses isokorik yang biasanya berciri-ciri volumenya konstan atau tetap. Proses isokorik ketika suatu gas melakukan proses termodinamika dengan volume yang tetap atau konstan disebut proses isokorik.
Kita bisa lihat di sini di grafik ini menunjukkan bahwa volumenya tetap berada di satu titik konstan. Ya, ini ada rumusnya, bisa dilihat W sama dengan 0. P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Ya, di sini juga ada keterangannya. Dan juga ada rumusnya Q sama dengan delta U sama dengan M C kali delta T. Keterangannya W adalah usaha, P tekanan, T suhu, Q kalor, delta U perubahan energi dalam gas, C kalor jenis, M massa, delta T perubahan suhu. Ya, di sini saya menampilkan contoh soal yang pertama. Ini sebenarnya lebih ke arah definisi ya, pengertian. Ya, langsung saja. Usaha yang dilakukan oleh gas ideal yang mengalami proses isohorik dalam tekanan P1 sampai P2 adalah proses isohorik adalah volume konstan, sehingga perubahan volume delta V sama dengan 0. Berarti tidak ada perubahan karena volumenya tetap. Karena delta V sama dengan 0, maka usaha W sama dengan P kali delta V. Berarti hasilnya juga sama dengan 0. Tadi sudah dilihat ya, W sama dengan 0. Di sini W-nya juga sama dengan 0, berarti ini proses isohorik. Ini contoh soal yang kedua di proses isohorik. 3 mol gas monoatomik bersuhu 47 derajat Celcius dan bertekanan 2 kali 10 pangkat 5 Pascal mengalami proses isohorik hingga tekanannya bertambah menjadi 3 kali 10 pangkat 5 Pascal. Perubahan energi dalam gas tersebut adalah diketahui suhu awal atau T1 sama dengan 47 derajat Celcius. Kita rubah ke Kelvin dulu ya. Berarti ditambah 273 sehingga menjadi 320 Kelvin. Tekanan awal P1 2 kali 10 pangkat 5 Pascal. Tekanan akhir P2 3 kali 10 pangkat 5 Pascal. Konstanta gas umum atau R sama dengan 8,315 Joule per mol K. Ini ada lagi jumlah mol atau N-nya sebanyak 3. Yang ditanya perubahan energi dalam gas atau delta U. Di sini saya menjelaskan pembahasan dari soal yang tadi, soal yang kedua, proses isohorik. Pada proses isohorik, volume tetap, sehingga tidak ada usaha yang dilakukan oleh gas, sehingga W sama dengan 0. Dan bisa disimpulkan delta U sama dengan Q. Perubahan energi dalam gas dapat dihitung dengan rumus berikut ini. Delta U sama dengan 3/2 kali N atau M kali R kali delta T. Untuk delta T-nya sendiri, T2 dikurangi T1. Suhu akhir dikurangi suhu awal. Agar dapat menghitung perubahan energi dalam, maka harus diketahui suhu akhir T2. Kita akan mencari T2 atau suhu akhirnya dulu. Dengan rumus P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Ya, tadi P1-nya 2 kali 10 pangkat 5 per T1-nya 320. Sama dengan P2-nya 3 kali 10 pangkat 5 per T2-nya yang dicari. Langsung saja dicoret 10 pangkat 5-nya, kemudian dikali silang, sehingga mendapatkan hasil 2T2 sama dengan 3 kali 320. 2T2 sama dengan 960. Jika 2T2 960, maka T2-nya saja 480.
satuannya Kelvin ya, karena suhu. Langsung setelah T2-nya ketemu, kita cari delta U yang ditanyakan. Delta U sama dengan 3/2 NR delta T atau T2 kurangi T1. 3/2 dikali N-nya 3 dan R-nya 8,315 dikali delta T, T2 dikurangi T1. Delta T menghasilkan 160 dan langsung saja hasilnya ini di bawah. Delta U sama dengan 3/2 dikali 24,945 dikali 160. Delta T-nya sama dengan 3/2 dikali 3991,2, sehingga menghasilkan delta U sama dengan 5986,8 Joule. Setelah proses isohorik, saya menjelaskan proses adiabatik. Berciri-ciri kalor tetap. Proses termodinamika pada saat tidak ada kalor yang masuk atau keluar sistem itu disebut proses adiabatik. Karena kalornya tetap, di sini Q sama dengan 0. Dan delta U sama dengan delta U sama dengan min W. Delta U sama dengan negatif W. W sendiri sama dengan 1 per gamma min 1 dikali delta P kali V. Dan kemudian juga ada rumus ini, P1 dikali V1 per T1 sama dengan P2 dikali V2 per T2. Di sini juga ada rumusnya di bawah lagi, T1 dikali V1 pangkat gamma min 1 sama dengan T2 dikali V2 pangkat gamma min 1. Sini juga ada lagi P1 dikali V1 pangkat gamma sama dengan P2 kali V2 pangkat gamma. Ini juga ada keterangannya. Q sama dengan kalor, delta U sama dengan perubahan energi dalam gas, W sama dengan usaha, P sama dengan tekanan, V sama dengan volume, gamma 5/3 untuk monoatomik. Di sini ada grafiknya, bisa dilihat. Grafiknya agak curam, melengkung. Setelah itu kita masuk dalam contoh soalnya proses adiabatik. 1 mol gas dalam sebuah silinder memuai dengan cepat secara adiabatik. Mula-mula suhu gas 1000 Kelvin. Setelah memuai, suhu gas berkurang menjadi 500 Kelvin. Tentukan kerja yang dilakukan oleh gas. Bisa diketahui N sama dengan 1 mol, T awal atau suhu awal sama dengan 1000 Kelvin, T akhir atau suhu akhir sama dengan 500 Kelvin, dan R-nya tatapan ya, 8,315 Joule per mol K. Yang ditanya W, kerja atau usahanya. Pada proses adiabatik tidak ada kalor yang masuk atau keluar sistem. Dengan demikian, kerja yang dilakukan gas sama dengan perubahan energi dalam gas. Secara matematis dapat ditulis seperti ini. Di sini ada penjelasan rumusnya tadi. Delta U sama dengan Q dikurangi W. Atau jika dibolak-balik, W sama dengan Q dikurangi delta U. Sehingga karena Q-nya sama dengan 0, sehingga W sama dengan 0 dikurangi delta U. Sehingga bisa disimpulkan rumusnya W sama dengan negatif delta U. Kita bisa menghitung perubahan energi dalam gas menggunakan persamaan energi dalam gas ideal. Menggunakan delta U, U akhir dikurangi U awal. Delta U rumusnya 3/2 dikali N dikali R dikali delta T, atau T akhir kurangi T awal.
sehingga delta U 3/2 dikali N-nya 1 mol, R-nya 8,315 dalam satuan Joule per mol K, dan delta T-nya 500 Kelvin dikurangi 1000 Kelvin, sehingga mendapatkan delta U sama dengan 3/2 dikali 1 mol dikali R-nya 8,315 dikali delta T-nya sudah ketemu negatif 500 Kelvin, sehingga jika dikalikan semuanya menghasilkan delta U sama dengan negatif 6236,25 Joule. Dengan demikian, besarnya kerja yang dilakukan oleh gas adalah karena W tadi sama dengan negatif delta U, maka W sama dengan negatif, delta U nya ketemunya negatif 6236,25 Joule, sehingga negatif bertemu negatif akan menjadi positif, sehingga mendapatkan hasilnya W sama dengan positif 6236,25 Joule. Terima kasih. Selanjutnya, kita akan membahas hukum termodinamika 1. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Mustika Maharani Jarkoni dengan nomor induk mahasiswa 210310740015. Hukum termodinamika 1 merupakan hukum kekekalan energi pada gas, sehingga inti dari hukum termodinamika 1 ini adalah energi yang bersifat kekal. Bunyi hukum termodinamika 1 yaitu kalori yang diterima gas digunakan untuk mengubah energi dalam gas menjadi usaha. Sehingga dapat dirumuskan bahwa H sama dengan delta U ditambah W, dengan keterangan H sama dengan kalor, delta U sama dengan perubahan energi dalam, dan W sama dengan usaha. Selanjutnya, usaha atau W pada gas dapat dirumuskan W sama dengan P dikali delta V, dengan keterangan W adalah usaha, P adalah tekanan, dan delta V adalah perubahan volume. Dan perubahan energi dalam atau delta U dapat dirumuskan sebagai delta U sama dengan U2 dikurangi U1. Dari keduanya miliki makna nilai usaha dan perubahan energi dalam, yaitu yang pertama, W bernilai positif berarti gas melakukan usaha dan volume bertambah atau ekspansi. Yang kedua, W bernilai negatif berarti gas menerima usaha dan volume berkurang atau kompresi. Yang ketiga, delta U bernilai positif berarti terbentuk energi dalam dan suhu naik. Yang keempat, delta U bernilai negatif berarti energi dalam berubah menjadi usaha dan suhu turun. Selanjutnya, kita akan membahas contoh soal pertama. Suatu gas dalam ruang tertutup menerima kalor sebanyak 5.000 kalori dan menghasilkan usaha sebesar 7.000 Joule. Perubahan energi dalam gas sebesar ... kilojoule.
dapat diketahui bahwa 1 kalori sama dengan 4,2 Joule, sehingga diketahui Qi atau kalor sama dengan 5000 dikali 4,2 Joule, sehingga menjadi 21.000 Joule. Dan diketahui W atau usaha sama dengan 7000 Joule. Yang ditanyakan adalah perubahan energi dalam gas atau delta U. Dapat dijawab dengan rumus Q sama dengan delta U ditambah W. Karena yang ditanyakan perubahan energi dalam gas, maka digunakan rumus delta U sama dengan Q dikurangi W. Sehingga didapatkan 21.000 dikurangi 7.000 sama dengan 14.000 Joule. Karena digunakan besaran kilojoule, maka dibagi 1000 sehingga menjadi 14 kilojoule. Contoh soal kedua. Volume awal dalam tabung mula-mula sebesar 500 cm3. Setelah piston diberi beban 1 kg, volume berubah menjadi 400 cm3. Pada piston tersebut terjadi penyusutan dan dibebaskan kalor sebanyak 2 kalori, dan luas permukaan piston 10 cm persegi. Berapa perubahan energi dalam gas? Penyelesaian. Pertama, diketahui volume awal 500 cm3 dan dirubah menjadi meter kubik menjadi 5 kali 10 pangkat min 4. Dan sedangkan volume kedua 400 cm3 dan dirubah menjadi meter kubik menjadi 4 kali 10 pangkat min 4. Diketahui juga massa beban yaitu 1 kg, kalor atau Q dibebaskan sehingga menjadi bernilai negatif 2 kalori. Setiap kalori diketahui bahwa bernilai 2,4 Joule sehingga memiliki Q sama dengan minus 4,8 Joule, sehingga dapat diartikan bahwa kalor keluar. Dan diketahui yang terakhir adalah luas permukaan atau A, yaitu 10 cm persegi. Luas permukaan ini dirubah menjadi meter persegi sehingga menjadi 10 pangkat minus 3. Yang ditanyakan adalah perubahan energi dalam gas atau delta U. Jawab. Pertama-tama sebelum mencari delta U, kita mencari usaha pada sistem, yaitu dengan persamaan W sama dengan P dikali delta V. Untuk mencari tekanan atau P, menggunakan persamaan P sama dengan F dibagi A. Untuk F-nya sendiri menggunakan rumus M dikali G. Karena G tidak tertulis, maka diasumsikan bernilai 10 M dikali S pangkat min 2.
Sehingga P didapatkan 1 dikali 10 dibagi 10 pangkat minus 3, sehingga P bernilai 10 pangkat 4 Newton per meter. Selanjutnya, kita masukkan pada rumus untuk mencari usaha, yaitu W sama dengan P dikali delta V sama dengan P dikali dalam kurung V kedua dikurangi V ke 1 tutup kurung sama dengan 10 pangkat 4 dikali hasil delta V sehingga menjadi minus 10 pangkat 0 atau dengan kata lain minus 1 Joule. Karena hasilnya minus atau negatif, artinya sistem menerima usaha yaitu sebesar 1 Joule. Sehingga untuk mencari perubahan energi dalam gas dapat menggunakan persamaan Q sama dengan delta U ditambah W. Karena yang dicari perubahan energi, maka delta U sama dengan Q dikurangi W. Dengan nilai minus 4,8 dikurangi minus 1 sama dengan minus 3,8 Joule. Jadi perubahan energi di dalam sistem sebesar 3,8 Joule. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Yolanda Putri Ariyanti, NIM 210301740008 dari kelas Pendidikan Matematika 2021A. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus termodinamika. Dalam termodinamika, siklus berarti serangkaian proses termodinamika yang melibatkan perpindahan panas dan kerja dari dan keluar sistem, dibarengi dengan perubahan tekanan, temperatur, volume, entropi, dan variabel keadaan atau state variabel lainnya, di mana pada akhirnya sistem kembali ke keadaan semula. Diagram PV. Proses termodinamika berlangsung dalam rantai tertutup pada diagram PV, di mana aksis Y menunjukkan tekanan atau pressure P, dan aksis X menunjukkan volume V. Ini adalah contoh diagram PV. Area di dalam siklus adalah kerja atau work W yang dirumuskan dengan W sama dengan P kali D kali V. Kerja adalah setara dengan panas yang ditransferkan ke sistem. W sama dengan Q sama dengan Q masuk dikurangi Q keluar. Suatu proses yang tidak menimbulkan perubahan pada satu variabel
keadaan tertentu biasa dinamai dengan istilah-istilah khusus sebagai berikut. 1. Proses adiabatik. Proses ini merujuk kepada perubahan keadaan termodinamika yang berlangsung tanpa disertai perpindahan kalor antara sistem dan lingkungannya. Kalor sistem yang konstan menyebabkan tidak terdapat perubahan kalor di dalam sistem. Dalam matematika, kita dapat merumuskannya sebagai delta Q sama dengan 0. Dalam hukum 1, proses adiabatik dapat dinyatakan sebagai berikut, yaitu delta W sama dengan minus delta U. Yang kedua adalah proses isotermal. Proses isotermal merupakan proses perubahan keadaan termodinamika yang terjadi pada suhu konstan atau tetap. Suhu konstan tersebut menyebabkan tidak ada perubahan energi dalam sistem atau delta U sama dengan 0. Dalam hukum 1, kita dapat merumuskan proses isotermal sebagai berikut. Delta Q sama dengan delta W. Yang ketiga yaitu proses isobarik. Proses ini merujuk kepada perubahan keadaan termodinamika dalam tekanan konstan. Usaha pada proses isobarik atau W dapat dirumuskan sebagai hasil kali antara tekanan P dan perubahan volume atau delta V. Dalam rumus matematika, kita dapat menjabarkan proses isobarik sebagai berikut. W sama dengan P kali delta V. Pada proses isobarik, hukum 1 termodinamika dapat dinyatakan sebagai berikut, yaitu delta Q sama dengan delta U ditambah delta W. Yang keempat adalah proses isokorik. Proses isokorik adalah proses perubahan keadaan termodinamika yang terjadi pada volume konstan atau tetap. Karena volumenya tetap, sistem tidak melakukan ataupun menerima usaha dari lingkungannya. Kita dapat merumuskannya dengan W sama dengan 0. Dengan begitu, kita memperoleh rumus untuk hukum 1 sebagai berikut. Delta Q sama dengan delta U. Pada proses isokorik, kalor yang diberikan kepada sistem hanya digunakan untuk menaikkan energi di dalamnya. Macam-macam siklus. 1. Siklus pompa panas atau heat pump cycle atau siklus refrigerasi atau refrigeration cycle. Siklus pompa panas ataupun refrigerasi, suatu kerja dimasukkan ke dalam sistem sehingga perpindahan panas terjadi. Suatu siklus sering disebut ideal jika pada kenyataannya tidak bisa benar-benar diaplikasikan secara persis. Idealisasi tersebut mencakup tidak adanya perpindahan panas ataupun tidak adanya perubahan variabel keadaan tertentu pada suatu proses dalam siklus tersebut. Cara kerja heat pump. Pompa kalor merupakan istilah yang digunakan pada mesin yang berfungsi untuk memindahkan panas. Mesin tersebut memindahkan panas dari suatu sumber atau lokasi ke lokasi yang lain dengan menggunakan kerja mekanis. Teknologi pompa kalor sebagian besar bekerja dengan cara memindahkan panas dari sumber panas yang memiliki temperatur rendah ke temperatur yang lebih tinggi, atau Joule heat pump. Beberapa contoh mesin yang menggunakan prinsip kerja pompa kalor antara lain adalah freezer, lemari es, pendingin ruangan atau AC, dan lain sebagainya. Pompa kalor pada dasarnya dapat disamakan dengan mesin kalor yang operasinya dilakukan dengan cara terbalik. Salah satu tipe yang paling umum dari heat pump adalah menerapkan sifat fisik pengembunan dan penguapan suatu fluida yang disebut dengan refrigerants. Dalam aplikasi sistem pemanas, pendingin ruangan, dan ventilasi, pompa kalor mengarah pada alat pendingin kompresi uap yang meliputi saluran pembalik dan penukar panas. Hal ini menjadikan arah aliran panas dapat dibalik. Pompa kalor secara umum mengambil panas dari permukaan atau udara. Beberapa tipe pompa kalor dengan sumber panas udara tidak dapat bekerja dengan baik ketika temperatur sudah jatuh di bawah 5 derajat Celcius atau 23 derajat Fahrenheit. Menurut prinsip hukum kedua termodinamika, dijelaskan bahwa panas tidak dapat mengalir secara spontan dari sumber panas yang bertemperatur rendah ke lokasi yang bertemperatur tinggi. Untuk mengalirkan panas, dibutuhkan suatu kerja. Dalam hal mengaplikasikan kerja tersebut, pompa kalor tidak sama dengan mesin kalor walaupun pada dasarnya pompa kalor dapat dikatakan sebagai mesin kalor yang memiliki cara kerja terbalik.
Mesin kalor bekerja dengan mengalirkan energi dari tempat yang lebih panas menuju ke lokasi yang lebih dingin, sehingga menghasilkan fraksi dari proses ini. Sementara itu, pompa kalor memerlukan kerja ketika hendak memindahkan energi termal dari tempat yang lebih dingin ke tempat yang lebih panas. Ketika pompa kalor menggunakan kerja untuk memindahkan panas, energi yang berpindah ke tempat yang lebih panas mengandung kalor lebih tinggi dibandingkan sejumlah kalor yang berasal dari sumber dingin. Suatu jenis pompa kalor bekerja dengan mengeksploitasi sifat fisik pengembunan dan penguapan fluida yang dikenal dengan sebutan refrigerans. Fluida yang bekerja dengan keadaan gas diberi tekanan dan disirkulasi akan menuju ke sistem menggunakan kompresor. Di salah satu sisi dari kompresor yaitu ketika gas dalam keadaan panas dan memiliki tekanan tinggi. Gas akan didinginkan pada penukar panas yang disebut dengan kondenser sampai fluida itu mengembun dalam keadaan tekanan tinggi. Refrigeran yang sudah mengembun lewat alat penurun tekanan yang bisa dilakukan dengan cara memperluas volume saluran atau juga dapat menggunakan penghambat berupa turbin. Setelah itu, refrigeran masuk ke sistem yang akan didinginkan. Yang kedua adalah siklus mesin panas atau heat engine cycle atau lebih sering disebut siklus daya atau power cycle. Siklus daya melibatkan perpindahan panas dari dan keluar sistem sehingga menghasilkan kerja atau work. Siklus daya secara umum bisa dibedakan menjadi dua, siklus daya uap atau vapor steam power cycle dan siklus daya gas atau gas power cycle. Untuk masing-masing dari kedua kategori siklus tersebut, terdapat banyak jenis siklus yang bisa dibuat. Siklus daya uap ideal meliputi siklus daya uap Carnot dan siklus Rankine. Siklus daya uap Carnot memiliki efisiensi tertinggi. Hanya saja siklus daya uap Carnot hampir mustahil diaplikasikan dalam kenyataan. Karena itulah dilakukan modifikasi sehingga muncullah siklus Rankine. Siklus Rankine dipakai pada turbin uap untuk meningkatkan efisiensi, bisa ditambahkan proses reheat dan atau regenerasi pada siklus Rankine. Mesin panas yang digambarkan secara skematis pada gambar di samping menggambarkan mesin apa saja yang mampu mengubah panas yang dipasok menjadi kerja mekanik. Sebagai input, mesin menyerap sejumlah panas Qh dari sumber energi bersuhu tinggi yang dijaga pada suhu Th. Panas Qh dapat diubah menjadi kerja mekanis W oleh mesin. Rugi-rugi, kalor atau panas. Panas yang tak dikonversi menjadi kerja keluar dari mesin sebagai limbah produk. Rugi kalor Ql dilepaskan kembali ke reservoir bersuhu rendah yang dipertahankan pada nilai konstan Tl kurang dari Th. Dari sudut pandang konsep ini, sumber energi atau reservoir panas cukup besar energinya sehingga suhunya tidak berubah karena panas dibuang atau ditambahkan. Dalam konteks mesin otomotif, Qh menggambarkan panas yang dihasilkan dengan membakar bahan bakar di ruang bakar mesin. W adalah kerja mekanik yang terkait dengan rotasi dan torsi poros engkol mesin. Dan Ql adalah panas yang menghangatkan blok mesin dan dikeluarkan dari pipa knalpot. Pengalaman kami sehari-hari adalah bahwa mesin tidak dapat mengkonversi semua energi panas yang dipasok menjadi kerja mekanik. Dan sebagainya kecil dari panas itu terbuang dan dilepaskan ke lingkungan. Panas dipindahkan ke engine pada suhu pembakaran bensin, diberi notasi Th pada gambar di atas, dan panas yang terbuang Ql dilepaskan pada suhu yang lebih rendah yakni Tl. Seperti yang diterapkan pada pembangkit listrik, Qh adalah panas yang dihasilkan oleh pembakaran bahan bakar seperti batu bara, minyak, atau gas alam. Energi yang dilepaskan oleh pembakaran digunakan untuk menghasilkan listrik, tetapi pabrik juga mengembalikan limbah panas ke atmosfer melalui menara pendingin atau ke sungai atau ke danau terdekat. Dengan W dianggap sebagai output mesin panas yang bermanfaat. Semua sistem termal dan energi seperti ini memiliki karakteristik di mana panas yang dipasok tidak dapat dikonversi seluruhnya menjadi kerja yang bermanfaat. Keseimbangan energi untuk mesin panas dirumuskan dengan energi masuk sama dengan energi keluar, Qh sama dengan W ditambah Ql. Qh minus Ql sama dengan W itu adalah persamaan ke-1. Karena tidak ada perubahan dalam energi internalnya, efisiensi nyata huruf kecil Yunani eta dari mesin kalor didefinisikan sebagai rasio hasil kerja dengan jumlah panas yang dipasok ke efisiensi sama dengan W
per Qh itu adalah persamaan yang kedua. Pada persamaan 1, kita melihat bahwa efisiensi sama dengan QL per Qh untuk mesin panas, karena jumlah panas yang dipasok ke mesin lebih besar daripada jumlah panas terbuang. Qh lebih besar daripada QL. Efisiensi selalu terletak di antara 0 dan 1. Efisiensi nyata kadang-kadang digambarkan sebagai rasio apa yang Anda dapatkan, kerja yang diproduksi oleh mesin terhadap apa yang Anda bayar, input panas, dan sering dinyatakan dalam presentase. Contoh soal yang pertama. Gambar berikut adalah siklus yang dialami oleh mesin kalor. Usaha yang dilakukan gas adalah pembahasannya. Diketahui P 10⁵ PA sama dengan 1 cm kubik dirubah menjadi 10⁻⁶ meter kubik. A sama dengan 4 cm kubik dirubah menjadi 4 kali 10⁻⁶ meter kubik. T sama dengan 3 cm kubik dirubah menjadi 3 kali 10⁻⁵ PA. Yang ditanyakan adalah W atau usaha. W itu tadi di gambarnya rumusnya menjadi rumus luas segitiga, yaitu setengah dikali alas kali tinggi. Menjadi setengah alasnya 4 kali 10⁻⁶ meter kubik dan tingginya 3 kali 10⁻⁵ PA. Dikali hasilnya menjadi 2 kali 10⁻⁶ dikali 3 kali 10⁻⁵ dan hasil akhirnya adalah 6 dikali 10⁻⁻⁴ Joule. Contoh soal yang kedua. Gas ideal bervolume 2 liter pada suhu 27 derajat Celcius dipanaskan dalam keadaan tekanan konstan 2 atm sampai 227 derajat Celcius. Jika 1 atm sama dengan 1 kali 10⁻⁵ PA, maka berapakah kerja yang dilakukan gas? Pembahasannya yaitu diketahui V1 sama dengan 2 liter. Dirubah menjadi meter kubik menjadi 2 kali 10⁻⁻3 meter kubik. T1 sama dengan 27 ditambah 273 dikarenakan satuannya dari Celcius dirubah ke Kelvin menjadi 300 Kelvin. P sama dengan 2 atm sama dengan 2 kali 10⁻⁵ PA. T2 227 ditambah 273 sama dengan 500 Kelvin. Ditanya adalah usaha atau W. Tekanan konstan atau isobarik, yaitu memiliki rumus W sama dengan P V2 kurangi V1, di mana V1 per T1 sama dengan V2 per T2. V1-nya 2 kali 10⁻⁻3 per T1-nya 300, sama dengan V2-nya diketahui dan T2-nya 500, jadi V2 per 500. V2 sama dengan 2 kali 10⁻⁻3 kali 500 per 300. Disederhanakan menjadi 10 per 3 kali 10⁻⁻3. Dan memiliki hasil akhir yang setelah disederhanakan lagi 3,33 kali 10⁻⁻3 meter kubik. Contoh soal yang ketiga. Dalam dua siklusnya, sebuah mesin ril menyerap kalor dari reservoir T1 sebanyak 2500 Joule. Kalor yang dibuang ke reservoir yang lebih dingin T2 dalam satu siklusnya 750 Joule. Pernyataan yang benar di bawah ini adalah A. T1 min T2 per T1 kurang dari 1/5. B. T1 min T2 per T1 kurang dari 2/5. C. T1 min T2 per T1 lebih besar daripada 2/5. D. T1 min T2 per T1 sama dengan 1/5. E. T1 min T2 per T1 kurang dari sama dengan 1/5. Pembahasannya yaitu ketahui rumus mesin Carnot, efisiensinya adalah 1 min Q2 per Q1 sama dengan 1 min T2 per T1 sama dengan T1 min T2 per T1.
T2-nya diketahui 750 Joule, T1-nya 2500 Joule. Yang ditanyakan adalah efisiensinya. Rumus efisiensi mesin ril adalah 1 min T2 per T1, di mana 1 min T2-nya 750 Joule per T1-nya 2500 Joule, sama dengan 1 min 3 per 10 disederhanakan dari 750 per 2500, sama dengan disederhanakan lagi menjadi 7 per 10. Karena 7 per 10 lebih besar daripada 2 per 5, maka pernyataan yang benar adalah pernyataan yang C. T1 min T2 per T1 lebih besar daripada 2 per 5. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uang Ahmad Al-Tafaid akan menjelaskan tentang hukum termodinamika kedua. Kalor atau energi panas secara spontan mengalir dari suhu tinggi ke suhu rendah dan tidak sebaliknya. Secara alamiah, tidak mungkin kalor mengalir dari suhu rendah ke suhu tinggi. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa aliran kalor itu mempunyai arah yang selalu mengalir dari suhu tinggi ke suhu rendah, tetapi tidak sebaliknya, yang menyatakan bahwa tidak reversible, artinya tidak sebaliknya. Kemudian, tidak ada mesin yang dapat mengubah kalor menjadi usaha secara utuh dan reversible. Mesin kalor ialah mesin yang dapat mengubah energi kalor dari suatu sumber kalor atau reservoir panas menjadi usaha dan sebagian lainnya dibuang ke lingkungan atau reservoir dingin. Beberapa contoh dari mesin kalor diantaranya adalah mesin diesel mobil dan mesin sepeda motor. Skema mesin kalor. Nah, misalkan saya punya reservoir suhu tinggi atau sumber suhu tinggi dan reservoir suhu rendah. Karena ada perbedaan suhu ini, maka akan ada kalor yang mengalir dari suhu tinggi ke suhu rendah. Jadi, misalkan dari suhu tinggi mengalir kalor Q1. Kemudian, Q1 akan mengalir ke reservoir suhu rendah. Tetapi, dengan mesin kalor, kita akan mengolah Q1 ini sebagian akan menjadi usaha, dan sebagian lagi akan dibuang menjadi Q2. Ini adalah prinsip dari mesin kalor. Rumus efisiensi. Rumus efisiensi dibagi menjadi dua. Nah, jika yang ditanyakan adalah efisiensi ideal, kita bisa menggunakan rumus 1 dikurangi T rendah dibagi T tinggi dikali 100%. Jika ditanya efisiensi mesin, kita dapat menggunakan rumus W dibagi Q serap dikali 100%. Untuk mencari W, kita bisa menggunakan cara Q serap dikurangi Q lepas. Nah, untuk T yang dimaksud di sini adalah temperatur atau suhu, sedangkan Q adalah kalor. Kita masuk ke contoh soal yang pertama. Mesin Carnot bekerja pada suhu tinggi 600 Kelvin untuk menghasilkan kerja mekanik. Jika mesin menyerap kalor 600 Joule dengan suhu rendah 400 Kelvin, maka usaha yang dihasilkan adalah. Nah, di sini kita bisa menggunakan rumus efisiensi ideal dengan rumus 1 dikurangi suhu rendah dibagi suhu tinggi dikali 100%. Untuk mempermudah perhitungan, kita hilangkan 100%-nya. Karena sudah diketahui suhu rendah dan suhu tinggi, kita tinggal masukkan saja 1 dikurangi 400 per 600 sama dengan 1/3. Kita masukkan ke rumus efisiensi mesin. W dibagi Q serap. Karena efisiensi tadi sudah diketahui, kita tinggal masukkan saja 1/3 sama dengan W per 600. Maka W adalah 200 Joule.
Sehingga usaha yang dihasilkan dari mesin Carnot ini adalah 200 Joule. Masuk ke contoh soal kedua. Suatu mesin Carnot mendapatkan 2000 Joule dari reservoir panas dan melepaskan 1750 Joule pada reservoir dingin. Dengan demikian, efisiensi mesin adalah, kita mengetahui bahwa di sini Ki serap adalah 2000 Joule dan Ki lepas 1750 Joule. Untuk mengetahui usaha dari mesin ini, kita dapat mengurangi Ki serap dengan Ki lepas. 2000 Joule dikurangi 1750 Joule sama dengan 250 Joule. Untuk efisiensi mesin, kita dapat menggunakan rumus W dibagi Ki serap dikali 100%. Nah, W tadi kan sudah diketahui, yakni 250, lalu dibagi dengan Ki serap dikali 100%. Berarti 250 dibagi 2000 dikali 100% sama dengan 0,125 dikali 100% sama dengan 12,5%. Jadi, efisiensi mesin ini, mesin Carnot, sebesar 12,5%. Contoh soal ketiga. Suatu mesin Carnot, jika reservoir panasnya bersuhu 400 Kelvin, akan mempunyai efisiensi 40%. Jika reservoir panasnya bersuhu 640 Kelvin, maka efisiensinya adalah, diketahui efisiensi dari mesin Carnot tersebut adalah 40% sama dengan 4/10 dan suhu tingginya adalah 400 Kelvin. Untuk mempermudah perhitungan, kita akan menghilangkan 100% dari rumus efisiensi ideal. Karena efisiensi sudah diketahui, kita tinggal masukkan saja ya dengan suhu tingginya. 4/10 sama dengan 1 dikurangi dalam kurung suhu rendah dibagi 400. Kita pindahkan dari ruas kanan ke ruas kiri. Suhu rendah dibagi 400 sama dengan 1 dikurangi 4/10 sama dengan 6/10. Dengan demikian, suhu rendahnya dapat diketahui sebesar 240 Kelvin. Untuk pertanyaan selanjutnya, yakni berapa efisiensi ideal dari mesin Carnot tersebut jika reservoir panasnya bersuhu 640 Kelvin. Kita masukkan data-data tadi ya, suhu tinggi dan suhu rendah, dengan menggunakan rumus efisiensi ideal sama dengan 1 dikurangi T rendah dibagi T tinggi dikali 100% sama dengan 1 dikurangi 240 per 640 dikali 100%. Maka hasilnya adalah 5/8 dikali 100% sama dengan 62,5%. Dengan demikian, jika reservoir panasnya bersuhu 640 Kelvin, maka efisiensi mesinnya adalah 62,5%.